dan step 4 ke 1 itu ada proses adiabatik. Lalu CP-nya 7/2R dan CP-nya 5/2R. Yang pertama disuruh nentuin sketsa diagram oleh PV diagram. Nah, PV diagram diketahui dari soal yang proses 1 dan 2 itu isotermal, yaitu T-nya konstan. Di sini kita bisa lihat dari slide yang kemarin dikasih Bapak, ada dari 1 isotermal itu grafiknya seperti ini, dan karena suhunya konstan, jadi antara T1 dengan T2-nya suhunya sama 600 Kelvin. Dan penurunan tekanan dari 10 bar ke 3 bar. Yang kedua, proses 2-3 terjadi proses isokorik, yaitu volumenya konstan. Jadi antara terjadi isokorik itu penurunannya ke bawah. Di sini T3-nya belum diketahui, penurunan tekanannya 2 bar. Lalu proses 3 dan 4 isobarik dengan tekanan konstan. Jadi tekanannya tetap 2 bar, T4-nya juga belum diketahui, dan proses 4 ke 1 yaitu proses adiabatik. Lalu yang B-nya itu nentuin P dan T-nya. Pada step 1, itu T-nya udah diketahui dari soal 600, dan P-nya 10 bar. Lalu untuk yang step kedua, karena step 1 dan 2 itu isotermal, maka T1 sama dengan T2, yaitu 600 Kelvin. Dan P2-nya itu 3 bar. Lalu untuk step ketiga, P-nya itu udah 2 bar penurunan tekanannya, dan untuk mencari nilai T3-nya dapat menggunakan persamaan gas ideal PV sama dengan RT. Nah, kita bisa cari V-nya itu dari V2-nya. Itu didapatkan dari rumus gas ideal tadi, R2 dikali T2 per P2. Nah, R2-nya itu 83,1447 cm/3 bar per mol Kelvin dikali suhunya 600 Kelvin per 3 bar. Lalu didapatkan hasilnya itu 0,01662894. Nah, untuk yang step 2 dan 3, karena dia isokorik, maka V2 yang ini itu sama dengan V3 nilainya. Jadi untuk mencari T3 dapat menggunakan rumus gas ideal kembali. P-nya itu yang T3 tadi 2 bar, dikalikan dengan P2-nya, P3-nya yang 0,01662894 dibagi dengan R-nya. Lalu untuk konversinya ke meter pangkat 3, untuk menghapus meter pangkat 3-nya dikonversi ke 10 pangkat 6 cm pangkat 3 per meter pangkat 3. Dan didapat hasilnya T3 itu 400 Kelvin. Lalu pada step yang keempat, tekanannya konstan, karena stepnya isobarik, jadi P3 sama dengan P4 sama dengan 2 bar. Step 4 ke 1 adalah proses adiabatik, maka untuk mencari T4 dapat menggunakan persamaan T4 per T1 sama dengan P4 per P1 pangkat R per CP. Nah, di sini diketahui T1-nya itu 600 Kelvin, P4-nya itu 2 bar per P1-nya 10 bar, R per CP-nya itu 7/2R. Lalu didapatkan hasil suhu T4-nya itu 378.831 Kelvin. Lalu untuk yang C, pertanyaannya itu untuk mencari Q, W dengan delta H dan delta U untuk setiap step. Yang pertama step 1 dan 2 yaitu isotermal. Isotermal delta U dan delta H-nya itu sama dengan 0. Dan untuk mencari Q-nya itu didapat dari rumus min RT ln P2 per P1. R-nya itu 83,1447 cm bar per mol Kelvin dikali suhunya 600 Kelvin dan ln-nya P2-nya 3 bar per P1-nya 10 bar. Lalu mungkin kita bahas dulu yang sampai B dulu ya. Yang C belakangan ya. Untuk yang bagian A sketnya sudah jelas ya, sudah sama dengan saya jelaskan. Kemudian untuk yang bagian B ini menghitung temperatur dan pressure-nya. Oke, dari sini ada yang didiskusikan mungkin. Yang stage 1 sudah diberikan semua ya. Stage 2 informasinya
T2 sama dengan T1 ya, isotermal. Iya, Pak. Isotermal. Kemudian pressure-nya sudah dikasih 3 bar. Oke. Kemudian step 3 pakai gas ideal. Coba kenapa? P3 2 bar. P3 2 bar. Step 23. Pressure turun pada konstan volume ke 2 bar. Nah, pada saat 2 bar ini, berapa temperaturnya? Pakai rumus apa? Pakai rumus persamaan gas ideal, Pak, yang PT sama dengan RT. Jadi untuk cari T3-nya, P3 dikali V3 per R. Bentar. Konstan volume. P3-nya ada T-nya. T-nya dicari, V3. Nah, V3 kan belum ada gitu ya ceritanya ya. Iya. V3 itu belum ada, tetapi V3-nya diperoleh dari nilai V2-nya, Pak. Karena kalau V2 kan udah diketahui semuanya, karena dia isokorik, jadi kan volumenya konstan, Pak. Jadi V2-nya ini sama dengan V3, begitu, Pak. Lebih tepatnya V3 sama dengan V2 ya, karena nilainya kan berasal dari V2 gitu. Iya, Pak. V3 diperoleh dari V2, kemudian V2 diperoleh dari kondisi operasi di titik 2 yang sudah lengkap semua itu ya. V2, T2 ada, kemudian R-nya juga ada. V1-nya sudah masuk semua. Oke, sehingga V3 didapatkan, setelah V3 dapat menghitung T3-nya. T3. Coba make sense nggak? T3 400, kemudian T2 berapa? Coba scroll ke atas, Mbak. T2-nya itu 600. 600, Mbak, scroll ke atas ke PV diagramnya. Tugas dari 3 bar turun ke 2 bar. Isokorik. Oke, volume tetap ya. Oke, temperaturnya 400. Yang lain gimana yang lain? Temperatur 3 sama nggak? 400 Kelvin. Yang lain silakan dikomentari. Saling cross check ya. Lihat siapa. Silakan. Ya, tolong dikomentari. Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, 400 Kelvin. Oke, lanjut, Pak. Iya, Pak. Ketiga, terus kondisi 4. Ya, kondisi 4-nya step 3 ke 4 itu isobarik, jadi tekanannya sama. Kemudian untuk mendapatkan T4 ini ya, T4 Iya, dapat dari rumus yang itu, Pak, integrasi dengan CV konstan. Nah, diperhatikan ini kan T4 per T1. Iya. T4 per T1 sama dengan P4 per T1 pangkat R per CP. Iya, Pak. Kalau dari rumus yang ada di sini kan T2 per T1 sama dengan T2 per P1 pangkat R per CP ya. Saya lihat yang dari slide Bapak itu, Pak, rumusnya. Slide Bapak Kuswandi. Di sini juga ada kok di halaman 75. Ya, sudah sesuai. Cuman gini, nanti ini bisa jadi sama ya angkanya. Ujung-ujungnya akan sama. Tapi secara rumus mungkin perlu saya tambah keterangan bahwa nanti sebenarnya kalau T2 per T1 itu artinya T akhir per T awal sih. T akhir per T awal. Coba kan. Kalau dari titik 4 ke titik 1 itu yang akhir mana? Yang awal mana? Yang awal kondisi ya kan? T4 ke T1, Pak. Kan dari titik 4 ke titik 1 ya. Iya, ada artinya batik. Ya, ada batik. Artinya titik 4 ini titik awal gitu, perjalanan. Suatu perjalanan
adiabatis gitu ya. Adiabatis pada konstan pressure dari titik 4 ke titik 1. Artinya yang awal itu titik 4. Titik bermula dia berjalan adiabatis itu dari titik 4. Titik 4 ke titik 1. Nah, kalau kembali lagi ke slide ataupun ke halaman 75 di situ ya, itu T2 per T1. T2 per T1. Artinya T2 ini T akhir ya. T2 akhir, kemudian T1 ini T awal. Kalau di tempat kita dari 4 ke 1 kan? 4 ke 1, Pak. Berarti yang awal itu 4, yang awal 4, yang akhir 1 ya. Iya, Pak. Nah, boleh ditulis T4 per T1 seperti ini, cuman harus dipahami bahwa ini kalian ini membalik ya. Kalian ini membalik. Nah, saya bisa. Kok saya justru nggak bisa. Ini bagaimana? Jadi, kalau mengikuti ada T akhir per T awal, artinya T1 per T4 ini. T1 per T4 sama dengan, coba Mbak di kursor, yang rumus T4 per T1 sama dengan P4 per P1 pangkat R per CP. Coba di kursor situ Mbak. Kursornya yang atasnya, garis atasnya. Nah, gitu. Ke kiri, yang T4 per T1. Nah, itu T4 per 1 artinya T awal per T akhir ya. Iya, Pak. Kalau di sini T awal per T akhir sama dengan P awal per P akhir juga di pangkat R per CP. Seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau mengikuti di buku bisa jadi seperti ini. T1 per T4, T akhir per T awal, ya, sama dengan berarti dari T akhir ke T awal ya, Pak? Iya. Berarti T1 per T4, Pak, begitu? Iya. Tulis dua versi, karena ini kan matematika itu dibolak-balik nggak masalah ya, tapi yang kalian tulis ini T awal per T akhir. Ya. T awal per T akhir sama dengan P awal per P akhir di pangkat RCP. Sama saja, karena T-nya kalian balik, P-nya kalian balik gitu loh. Iya, Pak. Sama aja. Nah, tapi boleh juga ditulis misalkan T1 per T4. Artinya T akhir per T awal. Ya, T1 per T4 sama dengan dalam kurung P1 per P4 pangkat R per CP. Enggak masalah. Ini juga sama. Diperolehkan nilai temperatur yang sekian. Coba T4-nya yang lain gimana? Kok ada komentar nilai T4? 378 Kelvin. Sama, Pak. Sama ya? Oke, kalau udah sama, oke, silakan lanjut untuk QW, delta H, delta U. Yang pertanyaan yang ketiga itu untuk menentukan QW dengan delta H dan delta U untuk setiap step. Yang step pertama, step 1 dan 2, yaitu proses isothermal. Itu pada isothermal delta U sama dengan delta H, itu sama dengan 0. Q-nya itu dapat dicari menggunakan rumusnya min RT ln P2 per P1. R-nya itu 83,1447 cm pangkat 3 bar per mol Kelvin dikali suhunya 600 Kelvin dan ln P2 itu 1,20397. Dan ini kan satuannya masih bar. Jadi itu bisa dikonversi terlebih dahulu. Yang centimeternya itu meter pangkat 3 per 10 pangkat 6 cm kubik. Lalu 10 pangkat 5 Pascal itu sama dengan 1 bar, dan 1 kg per meter second kuadrat itu sama dengan 1 Pascal. Jadi itu dapat dicoret centimeter pangkat 3-nya, barnya juga dapat dicoret, suhunya juga dapat dicoret, meter pangkat 3-nya itu di sini ada meter, jadi meter pangkat 2. Pascalnya juga dicoret. Jadi sisanya itu 6.000,2 kg meter kuadrat per second. Jadi 6.000,2 joule per mol. Gitu, Pak. Lalu untuk rumus W-nya, W itu sama dengan min Q. Jadi W sama dengan negatif 606.000,2 joule per mol.
Bentar, Pak, itu per second kuadrat ya, Pak ya? Iya, Pak. Coba deh. Per second kuadrat kan? Yang bawah Iya. kan 6.006? 6.006,2 kilometer meter kuadrat per second kuadrat, Pak. Ya. Second kuadrat ya, oke. Nanti Iya. direvisi sedikit. Oke. Iya, Pak. Kuadrat sama dengan joule. Oke, terus lanjut. Untuk yang Q. Lanjut. Untuk step 2 dan 3 yaitu proses isokorik. Delta U-nya dapat dicari dari rumus CV dikali delta T. CV-nya 5/2R, delta T-nya T3 dikurang T2. 5/2, R-nya 83,1447 cm3 bar per mol Kelvin. T3-nya 400 dikurang 600 Kelvin. Jadi didapatkan hasilnya itu, ini Kelvin suhunya itu negatif 200 Kelvin. Dan untuk konversinya itu menggunakan konversi yang tadi, sehingga didapatkan hasilnya negatif 4157,2 kg meter kuadrat per second kuadrat per mol. Nah, jadi dapat hasilnya itu negatif 4157,2 Joule per mol. Dan untuk mencari delta H-nya itu CP dikali delta T. CP-nya itu 7/2R, T3 dikurang T2. 7/2 R-nya tetap 83,1447 cm3 bar mol per mol Kelvin, suhunya 400, T3-nya 400, T2-nya 600 Kelvin. Jadi suhunya itu negatif 200 Kelvin. Dan ini proses konversinya juga sama, sehingga didapatkan hasil negatif 5.820,1 Joule per mol. Lalu untuk Q-nya, Q itu kalau pada proses isokorik, itu Q sama dengan delta H. Jadi Q-nya sama dengan negatif 4.157,2 Joule per mol. Dan W-nya itu P dikali delta V. Karena V-nya konstan, jadi W sama dengan 0. Lalu untuk proses 3 ke 4, yaitu proses isobarik. Delta U-nya dapat dicari dari rumus CV dikali delta T. CV-nya itu 5/2R, T4 dikurang T3. 5/2, R-nya 83,1447 cm3 bar per mol Kelvin. Suhu T4-nya itu 378,831 dikurang 400 Kelvin. Dari suhunya itu ada minus 21,169 Kelvin. Jadi untuk hasil dari delta U-nya itu negatif Joule per mol. Dan untuk mencari delta H-nya yaitu CP dikali delta T, CP-nya 7/2R, T-nya T4 dikurang T3. 7/2, R-nya 83,1447 cm3 kali bar per mol Kelvin, T4-nya 378,831 dikurang 400 Kelvin. Dan didapatkan hasilnya itu negatif 616 Joule per mol. Lalu untuk mencari W-nya itu min R, T4 dikurang T1. Min R-nya itu 83,1447 cm3 bar per mol Kelvin, suhunya T4 378,831 dikurang 400. Dan didapatkan hasilnya 176 Joule per mol. Dan untuk Q-nya, Q itu sama dengan delta H, yaitu negatif 616 Joule per mol. Dan untuk step yang terakhir, yaitu step 4 ke 1, yaitu adiabatik. Delta U-nya yaitu CV dikali delta T, CV 5/2R, delta T-nya T1 dikurang T4. 5/2, R-nya 83,1447 cm3 per bar dikali bar per mol Kelvin. Suhu T1-nya 600 dikurang T4-nya 378,831. Dan didapatkan hasilnya delta U 4.597,2 Joule per mol. Dan untuk delta H pakai rumus CV kali delta T yaitu 7/2R, T1-nya itu 600 dikurang T4-nya 378.831. Didapatkan hasilnya 6.436,1 Joule per mol. Untuk Q-nya itu pada step adiabatik Q sama dengan 0. Dan W
itu sama dengan delta U, yaitu 4.597,2 Joule per mol. Sudah, Pak. Oke, sama dengan delta U ketika diabetes. Oke, jadi rumus-rumus yang dipakai sudah sesuai ya, jadi mengikuti prosesnya. Kalau memang diabetes, isokorik, isotermadi, saja rumus-rumusnya sudah ada, tinggal pakai. Cuman ini juga sudah sesuai dan apa namanya satuannya sudah ditulis semua ya, jadi clear. Karena perjalanan menuju kalau kita pakai R itu 83, sekian sentimeter kubik bar per mol Kelvin, nanti perlu konversi. Tapi boleh juga kalian memakai yang 8,314 Joule per mol Kelvin. Nantinya akan diperoleh Joule per mol ya, kalau dikali dengan Kelvin. Gitu, Mbak. Jadi itu akan lebih simpel. Ya. Tapi menggunakan 83,14 cm3 bar per mol Kelvin juga tidak masalah. Tapi perlu mengkonversi itu supaya yakin bahwa satuan yang dihasilkan itu adalah Joule per mol. 83,1447. Boleh pakai 8,314. Oke, ada tanggapan di sini? Silakan. Sama, beda? Seperti apa? Mohon maaf sebelumnya. Oke, tadi saya kalau nggak salah punyanya Mita itu yang di step kedua. Minta tolong di scroll. Ini. Mita tolong dikebawain. Maaf Pak, tadi salah lihat. Yang mana tadi yang ingin ditanyakan? Saya kira tadi yang Q itu sama dengan delta H. Oh, ini sama dengan delta U-nya ya, minus 4.157,2. Oke, yang lain silakan kalau ada tanggapan. Pak, saya mau bertanya. Nah, silakan. Kalau misal di titik 2 ke 3 kan volumenya kan konstan. Misal kita nggak mencari volumenya, tapi langsung menggunakan P3 kali V3 per T3 sama dengan P2 kali V2 per T2, lalu V-nya dicoret gitu bisa, Pak? Bentar. Konstan, tetapi gimana? Pakai apa tadi? Pakai rumus yang PV per T sama P3 V3 per T3 sama dengan P2 V2 per T2. Terus kemudian karena volumenya konstan itu dicoret, Pak. Jadi, tapi nanti ketemunya tetap T-nya sama. Oke. Intinya untuk mencari nilai T ya. Untuk mencari nilai T3 intinya ya. Ya, Mbak siapa tadi? Mbak Mega. Iya. Nah, intinya kan untuk mencari nilai T3 bisa dengan cara Mbak Mita ini, bisa juga dengan yang disebutkan Mbak Mega tadi, bahwa intinya karena volumenya konstan, jadi pakai PV per T. Artinya kalau kita gunakan garis kan PV sama dengan nRT gitu ya. Coba ditunjuk yang ini Mbak, yang PV sama dengan RT Mbak. Yang ini Pak. Nah, coba. Dan ini kan PV sama dengan RT. Kalau kita range kan PV per T sama dengan R, di mana R ini kan mesti konstan ya, nah, nilainya mesti sama di mana aja, sehingga PV per T kondisi 2 sama dengan PV per T kondisi 3, itu ya Mbak Mega maksudnya ya? Iya Pak. Kemudian karena V2 sama dengan V3, V-nya dicoret, sehingga tinggal P2 per T2 sama dengan
P3 per T3. T3. Kemudian T3-nya bisa dihitung dari situ. Bisa, hasilnya sama, 400 Kelvin. Sama, Pak. Jadi, seperti itu juga bisa. Tetapi di sini yang ditanyakan, oh enggak ya, tidak disuruh mencari nilai V3. Iya, nggak ada mencari volume. Nilai volume 2 maupun volume 3 tidak ditanyakan, jadi tidak harus pakai cara seperti ini. Pakai cara yang tadi juga nggak apa-apa. Oke, sama aja. Ya, terima kasih. Yang lain silakan. Biasanya ini sih, untuk soal-soal tipikal seperti ini, pada waktu menggambar biasanya ada yang keliru gitu, tidak ngerti ini arahnya kemana gitu. Jadi bisa dipahami lagi ya nanti gambarnya kenapa sih dia kok vertikal, kenapa dia horizontal. Kalau horizontal kan pressure konstan, kalau vertikal isokorik gitu ya. Kenapa dia landai atau lebih tajam gitu. Kalau landai dia yang isotermal gitu ya. Kalau yang curam itu maksudnya slope-nya tinggi ya, X-nya. Y per X-nya dia tinggi. Ini dari 4 ke 1. 4 ke 1 itu ada batis. Tapi kalau dari 1 ke 2 dia isotermal. Nah, gambarnya ini harus clear dulu. Kemudian kalian masukkan data yang ada di soal. Nah, seperti ini sudah digambar dengan jelas, diinformasikan, sudah ditulis. Nah, setelah itu baru mencari yang lainnya. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Ada tanggapan? Mas Rizky Aziza. Mas atau Mbak ya? Ada komentar? Silakan. Nggak ada, Pak. Nggak adanya gimana? Sudah clear atau sama? Seperti apa? Sejauh ini sudah sama. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Mas Tommy Arbiansyah. Oke, Pak. Ada tanggapan? Hah? Cukup, Pak. Cukup, jelas semua ya. Nanti kalau soal seperti ini bisa benar semua. Cuman ya tadi saya komen, satuannya benar ditulis, kita harus hati-hati benar. Sama seperti latihan 2.27 gitu ya. Itu kan sangat tricky sekali bermain dengan satuan British itu. Makanya di PPT saya itu saya urut satu-satu, baik menggunakan R yang ada di buku itu ya, R yang ada di buku. Karena campur ini ya, derajatnya Fahrenheit, kemudian panjang itu satuan feet, ada yang inch lagi itu. Nilai R-nya diserahkan ke kita. Jadi kalau R-nya kita pakai angka tertentu dengan satuan tertentu, ya kita ikutkan satuannya gitu ya. Oke, 3.9 clear saya rasa. Nah, kemudian Sudah ya, Pak? oke, terima kasih Mbak Mita, bisa di stop share. Iya, baik, Pak.